Oke, pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali di video ketiga hari ini dalam forecast atau analisa mingguan setelah sebelumnya Euro USD jam 7.30, kemudian jam 8 Gold, 8.30. Sekarang saya akan menyampaikan mengenai GBP USD. Jangan lupa, dalam mencari suatu sistem trading, Anda tidak perlu mencari yang winning rate-nya 100%. Dan itu tidak ada. Cukup 60-70%, tetapi risk and reward atau perbandingan SL dengan TP-nya 1:1. Karena percuma, winning rate Anda 90%, tetapi kalau profit 10 pip, sering, dan kalau lo sekali saja misalkan langsung 100 pip atau membuat Anda margin call. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari analisa fundamental yang berkaitan dengan pair GBP USD. Tentunya kalau fundamental Amerika secara prinsip oke-oke saja, dan saya ulang lagi, saya akan memberikan ulasan mengenai fundamental Amerika di hari Senin atau hari Selasa. Kalau fundamental Inggris, saya sudah sampaikan juga di pair waktu hari Sabtu, GBP JPY, GA, GBP CAD. Secara prinsip sebetulnya sama dengan Euro, dan itu sudah saya sampaikan juga Euro, tetapi tentunya pound sterling atau Inggris lebih baik daripada Eropa dalam hal paling tidak ekonominya. Kemudian berkaitan dengan news sebagai salah satu hal atau bagian dari analisa fundamental, sedikit saya memberikan tips kalau Anda menggunakan Forex Factory dan Anda konsentrasi misalkan di pair GBP USD, maka di sini Anda filter saja berita-berita yang berkaitan dengan Inggris dan Amerika saja. Contoh misalkan GU, kita cek yang berkaitan dengan Inggris dan Amerika saja, terus Anda apply. Terus Anda perhatikan saja misalkan November data-datanya tuh bagaimana. Dari sini kelihatan bahwa data-data Amerika sebagian besar tuh bagus. Ya, kalau Inggris ya masih kurang konsisten dibandingkan dengan Amerika. Kemudian kalau kita perhatikan apa news yang dirilis untuk minggu ini dimulai dari tanggal 24, ini tadi sudah saya sampaikan juga di Euro USD, Amerika semua, dan di sini pound sterling ya, di mana gubernur banknya akan bicara, cuma ini kelihatannya forum tidak resmi, sehingga kita bisa tarik kesimpulan, event-event atau data-data ekonomi yang dirilis berkaitan dengan Inggris untuk minggu ini tidak terlalu ada yang signifikan, artinya yang menggerakkan market. Kemudian kita masuk lagi ke sentimental, pound sterling itu posisi longnya lebih sedikit daripada shortnya. Jadi institusi besar dalam hal ini adalah non-komersial berdasarkan data resmi dari CFTC.gov, dan itu akurat, kepemilikan posisi short lebih dominan daripada posisi long. Sehingga kalau kita bicara mengenai fundamental GU itu condong ke bearish, sentimental GU juga condong ke bearish. Kenapa? Karena Amerika itu dominan long, posisi yang dimiliki oleh institusi besar itu. Nah, sekarang kita masuk ke tentunya teknikal. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi sejenak kalau Anda ingin
masuk ke grup trading tenang senang, welcome. Yang penting Anda baca dulu sebelum Anda posting 3 pin message di sini, karena tiga-tiganya penting, di mana saya juga perlu sampaikan, tidak pernah saya menghimpun dana masyarakat, menjanjikan pasti profit, dan kalau ada foto atau misalkan video atau apapun itu yang menggunakan nama saya itu tidak benar. Anda pastikan bahwa user ID grup trading tenang senang itu adalah trading tenang senang tanpa embel-embel, dan user ID saya adalah Nofri Subman, sama itu Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pin message yang kedua, di mana di sini ada urut-urutan belajar trading secara mandiri. Jika memang Anda bisa, silakan Anda tonton dan jangan di skip-skip. Dan yang berikutnya itu adalah aturan main atau aturan grup di grup trading tenang senang. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan grup yang sehat, yang tidak posting-postingan hanya profit-profit doang, pamer profit yang tidak berkaitan dengan SARA, yang sebetulnya nggak perlu ramai tapi efektif, silakan join di sini dan mari bersama-sama kita ikuti rule-nya. Nyaman join, tidak nyaman jangan join. Simple. Lanjut, sekarang kita masuk ke analisa teknikal yang berkaitan dengan GU. Tentunya kita akan mulai dari time frame weekly. Oke, kalau kita perhatikan, sebetulnya kalau bicara mengenai long trend, GU ini masih bullish ya, kalau Anda perhatikan seperti ini. Artinya kalau dimulai dari tahun 2020. Nah ini 2020 nih, sekarang kan 2021, dan ini kan sudah memasuki akhir tahun. Tapi kalau Anda hitung dari sini, Maret 2020 masih terhitung bullish, dan ini disebut dengan flag fall. Ini adalah flagnya, jadi ada potensi dia akan melanjutkan tren naiknya jika dan hanya jika kalau dia breakout ini. Simple. Kapan? Saya nggak tahu, karena hanya Tuhan yang tahu. Jadi, kalau Anda mau long term, ingin melakukan aksi buy, sebaiknya kalau memang Anda tipenya yang konservatif, yang benar-benar mengutamakan keamanan, Anda bisa menunggu dulu untuk dia breakout channel ini, sehingga bullish channelnya itu terkonfirmasi terjadi. Sekarang kalau kita bicara mengenai daily, ini saya buat di H4 dulu. Daily ini trennya jelas turun. Kalau secara manual ada 3 puncak, 1, 2, 3 yang turun, ada 3 lembah, 1, 2, 3 yang turun juga. Itu definisi kalau menggunakan cara manual. Kalau menggunakan bantuan 5 EMA khas komunitas TTS, closing candle di bawah semua EMA dan EMA 10 paling bawah. Sehingga kalau kita alirannya follow the trend, maka kita akan melakukan aksi sell. Dan kalau kita mengikuti prinsip TTS, follow the trend by bidding, maka kita tunggu dia naik dulu untuk kita bisa sell di atas, sell on support kuat. Resisten kuat. Sekarang kita tajamkan ke H4. Minggu lalu, saya sudah memberikan plan seperti ini ya. Ini artinya kalau misalkan di sini tertahan, area ini kita sell, dan ini sebetulnya kalau Anda mengikutinya dengan baik, Anda sudah mendapatkan profit. Ingat bahwa kalau kita mau nge-sell itu di area sell, kalau kita mau nge-buy di bawah itu area buy. Dan jika area sell misalkan ternyata dia tidak bounce di breakout ke atas, maka terjadi switching, area sell itu otomatis menjadi area buy, dan sebaliknya area buy juga menjadi area sell. Jadi, kembali ke sini, ini sebetulnya kalau Anda mengikuti, di sini ya, Anda bisa lihat video minggu lalu, Anda sell sudah mendapatkan profit, dan Anda bisa profit taking di sini. Lantas bagaimana untuk minggu ini atau minggu depan? Ya,
masuknya sebetulnya sudah minggu ini ya. Jadi maksud saya adalah intinya tanggal 22 sampai 26. Oh ya, sebagai tambahan informasi, saya mulai memberikan analisa Bitcoin secara konsisten. Saya akan memberikan analisa Bitcoin di mana koin-koin yang masuk 10 besar, koin-koin major yang volume transaksinya besar. Itu juga saya terapkan dalam trading cryptocurrency saya. Sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa trading cryptocurrency yang akan saya sharing dalam video khusus nanti itu yang leverage-nya 1:1, ada juga memang yang leverage-nya 1:5, itu maksimal, jangan sampai lebih kalaupun disediakan. Kemudian juga kita akan trading cryptocurrency satu arah. Memang ada, saya tahu yang bisa sell, tapi saya tidak rekomendasikan, saya lebih merekomendasikan yang satu arah saja, dan sekali lagi itu pun koin-koin yang jelas, yang masuk 10 besar. 10 besar dari koin yang tadi saya katakan itu nanti sedikit saya informasikan kepada Anda bisa lihat di sini nih. 10 cryptocurrency dengan market share terbesar. Yang pertama BTC, kemudian ETH, BNB, Sol atau Solana, kemudian ada XRP, Polkadot, dan lain sebagainya. Dan kemarin saya sudah memberikan atau sharing 4, BTC USD, ETH USD, kemudian juga XRP USD, dan DOT USD. Jadi saya tidak akan melakukan trading cryptocurrency di luar paling tidak 20 besar ini. Sumbernya bisa Anda lihat, dan ini terpercaya. Itu kalau kita mengutamakan keamanan dana. Sekarang kita kembali lagi ke GU, ya. Saya merencanakan untuk melakukan aksi sell di sini. Kenapa di sini? Pertama, di sini saya menganggap sebagai area supply. Di sini ada ranging, dan kemudian di sini juga ada bearish engulfing ya. Jadi kira-kira kalau dari sini harganya 3452, ke sini kira-kira sekitar 3562 ya, 3562. Apakah kejemput? Kalaupun dia langsung naik sampai sini, 3452 ke 3552, anggaplah 110 pip. Saya rasa untuk mingguan kejemput. Sekarang kita coba cek, bicara mengenai teori range pergerakan mingguan GU itu berapa sih? Nah ini, rata-rata 188 pip untuk 2 minggu terakhir. Minggu lalu, dia agak sideways. Kalaupun seperti ini, ya naik, tapi tidak signifikan dikaitkan dengan rata-rata 20 minggu terakhir yang 188, minggu lalu bergerak hanya 117 pip. Jadi, kalau Anda beranggapan, wah nawarnya terlalu sadis, Coach, nggak akan kejemput, Anda coba cek mengenai teori range, berapa pergerakan mingguan untuk GBP USD, dan kenapa mingguan? Karena analisa ini mingguan, dan ini menggunakan H4. Kalau Anda mau harian juga ada datanya, Anda gunakan H1 atau M30. Kira-kira seperti itu. Dan sebelum ke sini, Anda juga bisa saja melakukan aksi sell sama seperti plan minggu lalu dilakukan di sini, karena kalau dia naik ke sini, ada potensi yang disebut dengan triple top. 1, 2, 3. Dan di sini ada EMA 100. Kemudian juga di sini ada yang disebut dengan Fibonacci Golden Ratio 61,8, hasil dari penarikan ini ke sini. Berarti kalau dia naik merupakan sebuah koreksi, dan ini pas ada potensi double top, kemudian ada 61,8%. Jadi sebelum ke sini boleh juga dipantau ke sini, untuk Anda juga melakukan aksi sell yang pertama. Jadi boleh di sini ya, dengan catatan tidak ada closing candle di atas ini. Dengan catatan seperti itu loh, kalau ada closing candle berarti sudah di breakout, jangan, sebaiknya sell di sini.
Tetapi jika misalkan tertahan di sini karena adanya 3 resisten, yaitu history high sebelumnya, EMA 100, dan 61,8, Anda boleh melakukan aksi sell dengan SL yang tipis saja 30-40 pip. TP-nya di mana? Di sini dong. Nah, kalau misalkan ternyata Anda sell dia naik juga, simple kena SL, kita belum mendapatkan rezeki, jangan dibawa susah, kemudian kita coba lagi sell di sini. Karena memang secara tren, dia masih dalam keadaan yang disebut dengan uptrend. Kira-kira seperti itu, ya. Semoga bisa Anda mengerti dan Anda terima, dan jangan lupa bijaklah dalam mengikuti forecast ini, teori-teori dasarnya mengenai support and resistance, area sell, area buy, switching, RBS, resistance become support, support become resistance, Anda mesti harus kuasainya, karena untuk kita bisa membuat trading plan, dan itu penting, Anda harus menguasai tren, support and resistance secara teknikal. Nanti pelan-pelan masuk fundamental dan juga bisa sentimental. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di pojok kanan atas ada tulisan ada tulisan I, itu ada video-video tentang cryptocurrency dan lain sebagainya. Dan next berikutnya video mengenai USD JPY. Ikuti terus dan klik lonceng untuk ada notifikasi secara otomatis jika ada video baru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.